Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkara semua yang terkait dengan dunia sifatnya sementara, apapun itu. Ya, termasuk hidup kita, karena hidupnya di alam dunia, ya berarti hidup sementara. Hidup yang sebentar. Termasuk lebaran kemarin yang baru saja kita rayakan, sekarang udah selesai. Ya. Lebaran sudah usai kita laksanakan. Apalagi Ramadannya, udah pergi jauh Ramadan ninggalin kita, ya. Kenapa selesai? Ya karena adanya di alam dunia, gitu. Ya, jadi rasa gembira, rasa bahagia di hari Lebaran sudah selesai kita laksanakan. Nama juga Lebaran di alam dunia, gitu. Tapi kata seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengomentari tentang masalah hari raya yang identik dengan kegembiraan. Buat orang mukmin, hari raya itu bukan hanya di alam dunia. Ya. Jadi menurut beliau hari raya itu ada dua. Ada hari raya dunia, ada hari raya akhirat, gitu. Ketika kita meninggal dunia, seseorang meninggal dunia, semua nangis. Ya, ada orang meninggal dunia, ya, seorang bapak meninggal dunia, istrinya nangis, anaknya nangis, saudaranya semua bersedih, bahkan orang yang takziah sudah, ya, sahabatnya, kawannya, tetangganya, semua bersedih, semua menangis. Enggak apa-apa, kata ulama tadi, tapi kita yang meninggal dunia, yang kembali menghadap Allah Ta'ala, jangan bersedih, justru kita harus bergembira. Justru kita bahagia, justru kita tersenyum saat itu. Kenapa? Sebab buat orang mukmin, kata Nabi, al-mautu rahatul mukmin. Kematian itu adalah bentuk kesenangan. Apa kesenangan? Lebaran. Tuh. Hari raya buat orang mukmin. Jadi berarti lebaran yang dimaksud lebaran akhirat yang pertama, ketika kita berpulang ke rahmatullah, ketika satu saat kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tertawa, tersenyum, bersukacita. Kenapa? Karena kita mendapatkan sebuah sebutan husnul khotimah, bahwa iman dan bahwa Islam. Itu yang tengah kita perjuangkan saat ini di alam dunia. Ya. Yang lain biarin pada nangis, pada bersedih. Ya, kita bilang gantian, ya. Waktu saya lahir saya nangis sendirian, yang lain pada ketawa, yang lain pada bahagia. Sekarang saya meninggal, saya mau tersenyum, saya mau bahagia, sebab ini hari lebaran buat saya. Sekalipun orang-orang di sekitar banyak yang menangis, ya, melepas kepergian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, fahuwa yaumul id. Itu hari lebaran buat orang beriman. Nih, jadi tugas kita buat lebaran akhirat dimulai ketika besok kita meninggal dunia, kita tersenyum. Jadikan hari itu hari raya buat kita. Itu Nabi cuma ngasih isyarat, al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu rohah, ya, roh itu kesenangan, kebahagiaan. Senang bahagia kan hari raya maksudnya, ya, lebaran. Maka berusahalah untuk menjadikan hari wafatnya kita, hari kematian kita menjadi hari
raya buat kita, di mana kita bergembira ya kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemarin Sabtu subuh yang udah dibahas satu ya. Ya, jadi nih lanjutannya nih. Ini episode kedua nih ya. Ya. Untung saya nggak bahas semua kemarin subuh. Iya. Iya, saya bahas kemarin subuh cuma satu, Pak. Sebab saya juga jaga-jaga. Bener aja ya. Coba kalau saya bahas semua saya bingung nih, bahas apa lagi? Udah habis materinya soalnya. Ya, nah karena masih ada sisa, masih ada 4, alhamdulillah. Saya kata malam Senin besok nggak ada lagi, saya lagi yang ngisi, masih ada 2 lagi saya sisain. Nah, jadi yang kemarin subuh itu yang kita bahas yang pertama apa itu? Katanya kalau setiap hari ya yang kita lalui ini tiap hari yang kita jalanin ya baik waktu siang ataupun waktu malam gitu kan ya kita berhasil menggagalkan malaikat sebelah kiri ini malaikat atid enggak nulis dosa kita ya itu katanya jika seorang mukmin ya ketika dia melewati hari-harinya dan dia tidak ditulis dosanya oleh malaikat berarti itu hari raya buat dia gitu ya emang bisa apa tiap hari kita kan banyakkan dosa kali ya sama pahala kan gitu ya tapi ini bisa enggak kita tiap hari enggak ditulis dosa kita ya pasti bisa lah pasti kasih jalan sama Allah ya sebab dalam Al-Quran juga Allah katakan innal hasanat yudhibnas sayyiat gitu kan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus, melebur dosa-dosa dan kesalahan. Jadi artinya kalau dosa kita tiap hari kita lakukan enggak sempat tertulis oleh malaikat atid, ya istiqomah ibadah. Gitu ya. Terus seperti sholat nih, itu kita dari mulai wudu sampai kita sholat, sampai kita zikir, sampai kita doa, itu semua ibaratnya ada waktu di mana kita membersihkan diri kita. Ya. Tadi tuh maghrib ya kita udah mandi itu ibaratnya udah membersihkan diri kita karena mungkin dari asar ke maghrib ini ada jeda waktu di situ kita mungkin kena kotoran debu ya noda-noda dosa ya maka maghrib tadi kita sholat berjamaah ibarat orang kita udah mandi udah bersih ya dari debu dari kotoran dari keringat dan lain sebagainya nanti dari maghrib ke isya ada jeda lagi mungkin ada kesalahan lagi yang kita lakukan nanti dibersihkan lagi di waktu isya dan seterusnya begitu ya nah, jadi buat orang mukmin selama dia istiqomah ibadah insyaallah ya setiap itu pula akan Allah terus bersihkan sucikan dirinya daripada dosa itulah makna Idul Fitri kembali kepada kesucian ya nah makanya ini dari perjalanan ini nanti akan menghantarkan seseorang buat hari raya yang kedua tadi tuh ya kalau dia istiqomah menjaga imannya selama hidup dia istiqomah ibadah selama hidupnya maka nanti dapat sebuah hadiah dari Allah Ta'ala ketika meninggal dunia mendapatkan husnul khotimah ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, jadi tadi itu yang kita bahas barusan itu adalah lebaran kedua buat kita. Lebaran pertama, lebaran akhirat pertama buat mukmin. Kalau setiap hari dia enggak ditulis dosanya karena dia istiqomah ibadah. Yang kedua, ya ketika dia meninggal dunia, dia membawa iman dan Islam. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, ketika dia masuk alam barzakh, alam kubur. Ini perlu kita garis bawahi dan harus selalu ada dalam pikiran kita. Ya, apa itu? Bahwa kematian itu sementara. Jadi mati itu sebentar gitu ya. Jadi mati nggak ada yang lama. Siapa bilang mati itu lama? Mati sebentar. Karena mati itu hanya sekat. Alam dunia sama alam kubur, alam barzakh, ini sekatnya kematian namanya. Yang kata Nabi, al mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Mati itu kayak pintu, tempat lewat doang, ya, tempat kita berlalu, ya, namanya pintu, ya cuman selewatan. Artinya, ya mati nggak lama gitu.
Ya, kalau ada orang ngomong begini, itu si fulan udah 10 tahun mati, udah lama banget. Ya, itu bahasa kita aja, karena kita merasa hidup saat ini. Karena kita merasa hidup, kita katakan orang di alam kubur matinya udah lama, ada yang udah ratusan tahun bahkan. Kan begitu? Padahal mati itu nggak lama. Loh kenapa? Sebab mereka yang kita lihat kuburannya sekarang, ya, kalau kita masuk ke pemakaman, ya, atau ke pekuburan, itu orang di dalam tanah itu, di alam barzah, mereka hidup. Kata siapa mati? Gitu. Karena mati itu sebentar. Buktinya mereka hidup, ya, mana buktinya kalau mereka itu hidup? Buktinya kalau kita masuk kuburan, Nabi perintahkan kita untuk mengucapkan salam, sama seperti kita mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam rumah. Ya, saya namu nih ke rumah Pak RT, ya kan, depan rumah saya katakan assalamualaikum, gitu kan? Itu menandakan orang yang di dalam rumah hidup. Ya, begitupun ketika kita masuk alam, ya, masuk ke dalam pekuburan, ke pemakaman, kita sunnah mengucapkan assalamualaikum, sama. Cuman bedanya kalau saya bertamu ke rumah Pak RT, saya ngucapin salam, dijawab sama dia, waalaikumsalam, masuk Ustadz, gitu kan. Kalau di kuburan dijawab, cuman kita nggak denger. Gitu doang bedanya, ya. Emang mau, Bu, kalau jarak kuburan assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawab waalaikumsalam, mau nggak? Lah nggak jadi kita ziarah ya. Ya, kita bilang gua kapok besok ziarah, emang apa? Pas ngucapin salam ada yang jawab. Bedanya cuma di situ doang. Mereka ngejawab nggak? Yang ngejawab sama. Ya, cuman karena kita beda alam, ya, kita tidak bisa mendengar jawaban mereka. Itu artinya apa? Artinya orang di alam kubur hidup, berarti mati itu sementara dan sebentar, hanya sekat. Ya, kalau mati cuma hitungan jam. Ya, ada orang misalnya nih diumumin di masjid jam 6 ada yang meninggal, diumumin ini sama pengurus. Ya, ada yang meninggal dunia nih di kampung kita, Fulan bin Fulan, tadi sekitar jam 6 pagi. Ya, itu kan pasti langsung diurus tuh, ya, rapi jam 10 dibawa ke kuburan, itu kan, untuk dimakamin. Masuk kubur, beres dipendem tuh, jangan nganter pada pulang semua, balik. Ini belum sampai rumah nih, yang nganter masih di arena pekuburan. Ya, karena kata Nabi 7 langkah yang nganter kembali ke rumah mereka, 7 langkah, berarti masih di kuburan. Itu si mayit hidup kembali di alam kuburnya. Gitu, Allah persatukan lagi ruh sama jasadnya, hidup tuh, ya, mau ngapain? Ya, itulah cerita selanjutnya bakal ditanya oleh 2 malaikat namanya Munkar dan Nakir, dan selanjutnya itu bukti, ya, bahwasanya berarti ini orang meninggal dari jam 6, jam 7, 8, jam 9, jam 10, paling 4 jam dia mengalami kematian, sebentar. Ya, itu makanya salah satu hari lebaran, hari raya di alam kubur, katanya ketika kita terbangun, waduh, saya di mana ini? Kok tempatnya sempit? Kok tempatnya gelap? Kok nggak ada orang sih, pada kemana? Saya sendirian ini. Ya, tengok kita nggak taunya udah tanah semua. Ya, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, ini tanah semua. Kita ngelihat badan kita udah pakai seragam serba putih. Nah, di situ kita tuh. Wa idza matu intabahu, ya, kata Imam Ali, ketika manusia itu kembali ke alam kubur, mereka meninggal, intabahu, baru mereka tersadar, oh, saya udah meninggal ya, itu alam dunia, oh sekarang alam barzah, oh sekarang alam kubur, bener, hidup lagi saya sekarang nih, tuh. Ya, itu katanya ketika kita lagi sendirian seperti itu, lagi bingung, datang 2 malaikat. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dhalam, beliau menjelaskan itu, ya, dihampiri dengan 2 malaikat. Malaikat itu seperti apa sih tampangnya? Tampang malaikat disesuaikan dengan amal kita. Tuh.
Kalau kita mukmin, kita muslim, tadi itu meninggal dunia bawa husnul khotimah. Ketika meninggal dunia, udah lebaran. Di kuburan, lebaran lagi dia bakalan. Kenapa? Sebab ketemu munkar nakir, itu malaikat tampangnya menyejukkan. Datang kepada kita dengan ucapan salam, penuh senyuman, penuh sopan santun. Bertanya dengan suara yang pelan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Dan setiap mukmin, kalau memang dia meninggal dunia bawa iman, bawa Islam, ketika diberikan pertanyaan tersebut, dia bakal bisa menjawab satu persatu. Selesai ditanya, kata malaikat ini, nam naumatal arus, sekarang kau istirahat ya. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Karena sebentar lagi ini alam barzahmu akan berubah menjadi taman sorga. Berarti itulah hari lebaran buat kita. Teman kita kalau tahlil kan sering dengar doanya tuh, doa tahlil ya. Allahumma ij'al qabrahu raudhah min riyadil jannah. Itu dia maksudnya tuh. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman sorga. Sorganya mah belum. Sebab sorga mah adanya nanti di alam terakhir, di akhirat, setelah kiamat. Ya, ini alam kubur diciptakan sama malaikat seperti taman sorga. Rapih, dia diberikan pertanyaan dan dia bisa menjawab dengan sempurna. Dia diberikan penghormatan sama malaikat. Sebentar lagi kuburmu akan berubah menjadi tempat istirahat seperti kamar pengantin, indah, wangi, menyejukkan, nyaman dan menyenangkan. Istirahat ya sampai nanti datangnya kiamat. Itulah kata Sayyidina Anas bin Malik, fahuwa yaumu id, itu hari lebaran buat kita. Tuh ya. Mudah-mudahan kita semua dari mulai meninggal sampai masuk kubur selamat semua ya. Ya, ketemu malaikat kita bisa diberikan, ya bisa menjawab dengan baik ya. Kemudian kita bisa ya berjumpa dengan malaikat-malaikat, baik malaikatul maut, malaikat munkar nakir ya, semua dalam keadaan tersenyum kepada kita, penuh tata krama dan sopan santun kepada kita, sehingga kita merasakan nyaman dan bahagia ya di alam kubur kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Yang keempatnya kapan? Lebaran lagi. Yang keempatnya setelah kiamat. Nah, karena dunia ini sementara, semua yang berkaitan sama dunia sementara, termasuk dunia sendiri bakal hancur lebur. Makanya ada istilah hari akhir. Kapan itu? Yaumul qiyamah. Makanya percaya, beriman kepada hari kiamat termasuk bagian rukun iman yang harus kita yakini bahwa satu saat ada hari terakhir, namanya hari kiamat, hancur leburnya alam semesta. Ya, itu prosesnya panjang tuh. Udah kiamat, nanti kita hidup lagi, digiring ke padang mahsyar. Nanti ada namanya mahkamah Allah Ta'ala, pengadilan Allah Ta'ala. Latus aluna yauma idzin anin naim. Itu bakal ditanya semua tuh ya. Nah, prosesnya panjang itu. Lebarannya kapan? Lebarannya yang keempat, lebaran keempat nih. Ketika kedua kaki kita sudah berada di halaman sorga. Itu berarti begitu kita jelok, di mana ini ya? Kedua kaki kita nih udah di dalam sorga. Fahuwa yaumu id, maka itu hari lebaran. Begitu kita nengok ke belakang, ya, kata malaikat, Tuhan, ini sorgamu. Engkau sudah berada di dalam sorga. Hah, ini sorga malaikat? Beneran? Iya, ini sorga. Sebentar lagi akan dibukakan pintu sorga dan kau akan masuk ke dalamnya dengan penuh kenikmatan yang akan kau rasakan. Ya, maka ketika kita ada di sorga, itulah hari lebaran buat kita ya. Yang terakhir, yang kelima, hari lebaran ini puncaknya nih, puncak lebaran, ya, ya puncaknya lebaran kapan sih? Oh kemarin, pas malam takbiran, bukan, itu mah puncak lebaran di alam, ya di alam dunia, takbiran cuma semalaman, udah kelar udah, masuk pagi sholat hari raya, beres sholat nggak ada lagi takbiran, paling besok nih Idul Adha ya, yang takbirannya sampai 4 hari, ya. Ini puncak lebaran dari seluruh perjalanan hidup kita. Puncak lebarannya kapan? Puncak lebarannya
ketika seorang mukmin mendapatkan mandat dan izin dari Allah Ta'ala buat memandang kepada zatnya Allah yang mulia. Ya, ila rabbiha nadhirah. Setiap mukmin yang masuk ke dalam surga bakal memandang, bakal melihat kepada zat Tuhannya. Kalau sekarang kita, ya, Allah Ta'ala itu maha gaib, gak bisa dilihat. Kita yakin Allah itu ada dengan ada yang berbeda dengan makhluk, begitu dah. Ya, secara keimanan begitu. Tapi besok di akhirat, di dalam surga, setiap mukmin bakal melihat zatnya Allah yang maha mulia, yang maha sempurna. Seperti apa itu? Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah menjadi puncaknya lebaran. Itu puncak hari raya. Kata ulama, ketika seorang mukmin tengah menatap zatnya Allah Ta'ala, maka jangankan nikmat dunia, nikmat sorga sementara hilang. Nikmat sorga nggak keberasa apa hilang. Karena saking amat nikmat memandang kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Itu puncaknya lebaran. Itu puncaknya hari raya ketika hamba berjumpa langsung dengan sang penciptanya. Kayak apa itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak pernah tahu. Yang penting mah pikirin kita mau surga apa kagak gitu. Ya, nggak usah mikir nanti kalau ngeliat Allah bagaimana ya. Nggak usah dipikirin itu mah. Itu mau urusan Allah yang ngatur ya. Sekarang kita lagi berusaha untuk mendapatkan satu husnul khotimah. Kita berusaha supaya di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Kita tengah berusaha supaya bisa melewati siratul mustaqim sampai kita masuk ke dalam sorga. Nanti hadiah terbesarnya, bonus yang paling besar, puncak dari seluruh kenikmatan, puncaknya hari raya adalah ketika kita dapat izin dari Allah buat memandang kepada zatnya yang sempurna. Mudah-mudahan itu semua kita bisa dapetin, ya, bisa kita raih. Oleh karena itu pesan Ramadan, pesan Idul Fitri yang kemarin baru saja selesai kita rayakan, jangan kita lupakan ya. Lebaran boleh selesai, hari raya boleh berakhir, tapi Idul Fitri harus terus ada dalam diri kita, terus kita bawa dari dunia sampai akhirat, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Ini karena masih pembukaan, jadi bahasnya masih lebaran ya. Insya Allah pengajian minggu berikutnya mungkin sudah masuk materi ya, termasuk yang Sabtu subuh ataupun yang malam Senin ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir ya, baik yang malam Senin ataupun yang subuh pagi ya. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia hingga akhirat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.